I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Imam Zaini dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Meta Taman Siswa. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Supply Chain Management, yang mana perusahaan yang saya ambil yaitu PT Sido Muncul Tbk, yang mana perusahaan ini didirikan sejak 1951, didirikan oleh Rahmat Sulistyo. Supply Chain Management mempunyai beberapa rantai pasok. Yang pertama yaitu bahan baku, yang kedua supplier, yang kedua tiga manufaktur, yang keempat distributor, yang kelima retailer, dan yang terakhir yaitu ke konsumen, yang mana mereka tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku sebagai sebuah barang mentah yang dibeli perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam merangkai produk akhir dan nantinya akan dijual kepada para konsumen. Dan yang kedua yaitu supplier. Sumber penyedia bahan pertama, termasuk bahan mentah, bahan baku, produksi, bahan pendukung, suku cadang, subsubsidies, bahan dagangan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu manufaktur, yang mana rantai yang menghubungkan rantai kedua yaitu supplier dengan rantai keempat yaitu distributor. Yang keempat yaitu distributor. Barang jadi yang sudah diolah oleh manufaktur mulai disalurkan ke para konsumer oleh distributor. Barang dari pabrik disalurkan dalam jumlah yang besar mulai dari gudang yang satu ke gudang distributor yang lainnya. Dan yang kelima yaitu retailer. Retailer atau pengecer adalah pihak yang menawarkan barang jadi langsung kepada konsumen. Pedagang besar bawahan atau para pengecer mempunyai gudang tersendiri. Bisa juga dengan menyewa area dari pihak lain untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu customer. Customer adalah rantai akhir dalam manajemen rantai pasok ini. Mata rantai dalam rantai pasok akan berhenti jika produk jadi telah sampai ke customer atau pemakai barang. Baik, yang selanjutnya yaitu proses rantai pasok, yang mana proses ini mengenai interaksi kegiatan PT Sido Muncul pada saat beroperasional dapat didefinisikan melalui setiap tahapan rantai pasok. Rantai pasok tersebut dapat memberikan step by step terhadap operasional PT Sido Muncul, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya sistem manajemen rantai pasok, dapat diketahui bagaimana kinerja dari PT Sido Muncul dalam menyediakan produk yang berkualitas untuk para konsumernya. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari PT Sido Muncul, gambar di bawah ini merupakan proses rantai pasok mulai dari supplier hingga customer. Yang selanjutnya yaitu sistem ERP PT Sido Muncul. Penggunaan sistem ini memungkinkan Sido Muncul untuk mengantisipasi adanya perbaikan di bidang produksi, rantai pasokan, penjualan, dan distribusi yang tujuannya akhirnya adalah meningkatkan pertumbuhan bisnis yang lebih tinggi dengan tetap menjaga kepuasan pelanggan. Yang mana penggunaan sistem ERP ini sangat mendukung perusahaan Sido Muncul dalam mengintegrasikan proses bisnis dari 4 perusahaan grup Sido Muncul. Hal ini dibuktikan oleh beberapa pencapaian baik dari sistem kinerja perusahaan Sido Muncul, yang diantaranya adalah yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari pengawasan inventory dan proses pencatatan. Yang kedua, mempermudah proses pengintegrasian laporan keuangan. Dan yang ketiga, memperbaiki konfigurasi dalam sistem keamanan IT dengan sistem yang lebih baik dan cepat. Yang keempat, mengintegrasikan sistem transaksi elektronik dengan bank mitra sehingga proses kontrol, rekonsiliasi, dan otomatisasi dan transaksi keuangan menjadi lebih efisien. Dan yang kelima yaitu memudahkan kolaborasi dan komunikasi melalui berbagai berkas dengan pengimplementasian aplikasi Google Sheet secara bertahap untuk video ataupun voice call dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi.
Dan yang keenam, menginisiasi sistem approachment. Dan yang keenam, menginisiasi sistem approachment untuk mendapatkan harga yang baik, lebih kompetitif, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu pengimplementasian. Sistem ini memfasilitasi perusahaan dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di antara karyawan Sido muncul sekaligus meningkatkan kekuatan operasional sembari mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.